sudah memberi saya saran mau bikin konten apa ya. Kemarin tuh di Instagram saya itu tuh aku bikin story ya, pengen bikin konten apa kayak gitu. Nah, ada salah satu orang tuh komen, dia tanya apa perbedaan sekolah di Indonesia sama sekolah di Jepang, seperti itu. Oke, di video kali ini aku mau ngebahas tuntas tentang perbedaan sekolah di Indonesia sama di Jepang, seperti itu. Oke, saksikan terus video aku sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Thank you buat teman-teman semuanya. Makasih yang udah tanya teman-teman. Jadi perbedaan sekolah di Jepang sama di Indonesia itu, kalau menurut saya pribadi itu tuh ya, kalau sekolah di Indonesia tentunya kakak semua teman-temanku, sahabat kalian semuanya udah tahu ya. Kalau di Indonesia itu sekolah ya SD, TK, TK, SD, kebalik ya, TK, SD, SMP, SMA kayak gitu. Kalau yang kuliah ya sama kuliah, seperti itu ya teman-teman. Pasti semuanya udah pada tahu ya tentunya. Dan sama aja sih, kalau di Jepang tuh juga ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMA, terus sama kalau habis lulus SMA itu, kalau di Jepang itu ada sekolah senmong, ada daigaku tuh universitas kayak gitu. Jadi ada yang kuliah, ada yang sekolah senmong. Kalau sekolah senmong itu sekolah jurusan, seperti itu ya teman-teman. Kalau kuliah itu juga kuliah, tapi dia tuh universitas kayak gitu ya teman-teman. Kalau senmong itu seperti SMK tapi menjurusnya itu ke program jurusan kayak gitu loh teman-teman. Jadi bedanya di Indonesia sama di Jepang itu, kalau SMA di Indonesia itu kan udah, SMA atau SMK di Indonesia itu kan udah ada jurusan ya teman-teman. Kalau SMA kelas 1 itu paling ya SMA dasar kayak gitu ya. Nanti kalau udah kelas 2 sampai kelas 3 itu, kalau pas dulu tahun aku itu udah masuk ke jurusan kayak gitu ya teman-teman. Mau jurusan IPA, IPS, apa bahasa Indonesia, seperti itu. Kalau dulu tuh saya SMA itu IPA kayak gitu ya teman-teman. Nah, kalau di Jepang sendiri itu SMA itu ya pure 3 tahun tuh sekolah SMA, nggak ada jurusan, seperti itu ya teman-teman. Terus nanti kalau si siswanya ini nanti, yang orang Jepang ini nanti pengen melanjutkan sekolah ke program apa-apa kayak gitu, karena di Jepang sendiri itu mau jadi tukang salon, mau jadi tukang masak, mau jadi tukang wartawan dan lain-lain, mau jadi pegawai kantor kayak gitu tuh sekolahnya itu setelah dia lulus SMA, seperti itu. Dan temen kerjaku sendiri itu anaknya udah seusia aku, dia itu juga anaknya, dia tinggalnya di Ishikawa sama kayak aku kayak gini, tapi anaknya sekolahnya di Tokyo kayak gitu ya teman-teman. Jadi dia itu di Tokyo tuh, yang cowok itu senmong, sekolahnya senmong tuh kayak aku, sekolah jurusan kayak gitu. Tapi yang anaknya yang cewek itu sekolahnya daigaku, universitas kayak gitu ya teman-teman. Tapi yang cowok itu udah lulus, itu udah kakak kelasku lebih kayak gitu. Tapi yang cewek itu seumuran aku, yang aku bilang tadi tuh kayak gitu. Jadi dua-duanya itu di Tokyo, yang satu sekolah universitas, yang satu sekolah senmong kayak gitu ya teman-teman. Jadi jurusannya itu beda, kayak kalau di Indonesia kan sekolah itu SMA, SMK itu kan udah ada jurusan otomatis, apa tuh kendaraan tuh otomotif, ada tata boga, ada apa jurusan apa lagi itu, perkantoran dan administrasi dan lain-lain, seperti itu. Kalau SMA ada IPS, IPA, bahasa Indonesia, seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau di Jepang sendiri itu SMA itu contohnya itu tuh ya sekolah SMA 3 tahun pure sampai selesai kayak gitu. Jadi nanti kalau dia mau sekolah senmong, dia lanjut lagi sekolah senmong khusus kayak gitu, sekolah. Jadi pas senmong itu dia bener-bener fokus ke jurusannya. Kalau dia jurusannya pengen jadi tukang rambut tuh apa, tukang salon kayak gitu ya teman-teman, tukang salon gitu. Jadi dia nanti ambil jurusannya itu yang senmong byoing ya teman-teman. Byoing itu salon. Kalau di Indonesia tuh salon ngecat rambut, salon potong rambut kayak itu namanya byoing. Tapi kalau rumah sakit tuh byoing kayak gitu. Kalau
kalau potong rambut tuh salon itu namanya bioing, kayak gitu ya teman-teman. Jadi jangan salah ngomongnya, itu nanti beda arti kayak gitu ya teman-teman. Jadi sekolah jurusannya itu setelah mereka lulus SMK. Kalau di Indonesia itu udah ada jurusannya, kalau SMA SMK. Terus nanti kalau dia mau kuliah ya udah kuliah kayak gitu kalau di Indonesia ya kayak gitu. Terus tentang pembelajarannya itu udah pasti beda. Kalau di Indonesia tentunya pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau di Jepang itu udah pasti pakai bahasa Jepang. Dan di Jepang sendiri itu ada 3 tata cara menulis, ada pakai hiragana, ada pakai katakana, dan huruf kanji, seperti itu ya teman-teman. Jadi dari tiga tersebut kita harus menguasai semuanya. Jadi tiap hari itu kita menggunakan hiragana, katakana, kanji, seperti itu ya teman-teman. Aku sendiri di sini juga mengalaminya seperti itu. Tapi kalau di Indonesia sendiri itu kan menggunakan bahasa Indonesia saja, seperti itu ya teman-teman. Mungkin ada pelajaran bahasa Jawa itu pakai aksara Jawa kayak gitu, aksara Sunda, atau pakai bahasa daerahnya mereka sendiri-sendiri kayak gitu. Tapi kan bahasa pokoknya sehari-hari kalau di Indonesia itu kan pakai bahasa Indonesia kayak gitu. Tapi kalau di Jepang itu juga pakai bahasa Jepang, tapi ada 3 macam huruf, hiragana, katakana, dan kanji, seperti itu ya teman-teman. Jadi tiap hari itu nulis pakai kanji kayak gitu ya teman-teman. Terus perbedaan lagi kalau sekolah di Jepang itu dia itu anak SMP, SD, SMP itu ya, itu tuh mereka tuh udah mandiri kayak gitu ya teman-teman, udah mandiri. Terus di sini tuh ekstrakurikuler itu udah sangat apa ya, itu tuh semua siswa itu kayak wajib gitu loh. Kalau aku ngeliat tuh tiap sekolah itu ya mereka tuh bawa bento, bawa makan, bawa bekal makan kayak gitu. Terus bawa ganti baju, bawa, kan di sini tuh ada yakyu ya teman-teman. Kalau kalian yang sering mengikuti apa namanya ke Jepang-Jepangan, anime dan lain-lain tuh pasti tahu yakyu kayak gitu, yakyu. Terus ada pokoknya ekstrakurikuler saka itu sepak bola kayak gitu ya teman-teman. Tuh mereka tuh pulang tuh sampai malam jam 7 kayak gitu, jam 6 kayak gitu. Kalau aku pulang kerja tuh mesti bareng sama anak-anak sekolah kayak gitu ya teman-teman. Dan les tambahan kayak gitu ya teman-teman. Di sini tuh emang bener-bener sekolah tuh good banget. Kalau di Indonesia itu tuh sekolah udah selesai ya udah kayak gitu ya. Kalau orangnya aktif gitu ya, orangnya orang organisasi gitu ya, paling dia mengikuti organisasi OSIS, pramuka, dan lain-lain seperti itu. Kalau di sini tuh kayak kegiatan ekstrakurikuler itu bener-bener mantap kayak gitu ya teman-teman. Hampir semuanya siswa itu kalau pulang kerja gitu ya, aku kerjain naik kereta itu tuh anak-anak pada bawa tas sekolah, masih bawa lagi tas. Di sini tuh masih ada anak sekolah tuh masih bawa tas tenteng. Kalau musim hujan bawa mantel, pakai jaket, pakai sepatu, kayak gitu rempong dah. Tapi mereka udah terbiasa kayak gitu ya teman-teman. Ya gitulah kehidupannya. Terus ya kehidupan di Jepang tuh seperti itulah guys. Terus kebanyakan kalau di sini tuh ya dimanapun berada mereka itu selalu belajar kayak gitu, di kereta, nunggu bis, di dalam bis, pas istirahat kayak gitu tuh mereka tuh nyempetin untuk membaca buku. Jadi mereka itu sangat-sangat menghargai waktu seperti itu ya teman-teman. Dimanapun pasti dia tuh bawa buku kayak gitu ya teman-teman. Kadang aku aja di dalam kereta juga seperti itu kayak gitu ya teman-teman. Entah itu buku belajar, entah itu buku komik kayak gitu ya teman-teman. Dan mereka tuh waktu itu penting gitu loh bagi mereka kayak gitu. Tapi kalau anak-anak Indonesia itu kalau udah selesai sekolah ya udah kayak gitu, belajar ya kadang ya kan kayak gitu. Karena aku sendiri dulu juga mengalaminya seperti itu kayak gitu ya. Kalau ada PR doang, kalau mau ada ujian doang, kalau mau UTS, kalau mau UAS aja belajarnya kayak gitu ya. Kalau di Indonesia itu. Tapi kalau di sini tuh emang bener-bener luar biasa anak-anaknya tuh. Terus apa namanya, anak-anak sini tuh kalau udah SMA kayak gitu ya, mereka tuh udah diajarkan mandiri dari kecil tuh. SMP kayak gitu, SD tuh udah diajarin mandiri ya teman-teman. Terus kalau udah SMA itu tuh mereka udah diperbolehkan untuk arubaito itu kerja part time kayak gitu ya teman-teman. Jadi kerja part time tuh mereka tuh
untuk kebutuhan sehari-hari mereka kayak gitu. Jadi orang tua di sini tuh bukan berarti dia nggak mampu, tapi mengajarkan anak untuk individu kayak gitu ya teman-teman. Jadi di sini tuh nggak ada anak main gerombolan apa namanya sepak bola, main rame-rame, sepeda motoran, main PS kayak gitu, nggak ada ya teman-teman. Dan ekstrakurikuler itu pun dianggap mereka tuh mungkin itu sebuah komunitas untuk mereka tuh mewujudkan apa ya ekspresinya kayak gitu loh teman-teman. Kalau di Indonesia pulang sekolah main PS, main sepak bola kalau sore kayak gitu ya. Kalau di sini tuh enggak kayak gitu. Kadang mereka itu baik kerja part time gitu sampai malam, sampai jam 7 kayak gitu ya teman-teman. Terus apa nanti kerja itu pulang sekolah dia langsung kerja kayak gitu ya teman-teman. Jadi dia bawa ganti baju, soalnya dulu tuh aku pernah juga kerja part time tuh, kerja 2 kayak gitu ya teman-teman. Apa namanya, teman kerjaku sendiri tuh anak SMA kayak gitu. Jadi dia tuh pulang sekolah tuh langsung ke warung gitu. Kalau aku dulu kan di warung ya kerja 2-nya. Dulu aku siswanya agak nakalnya ya nakal itu kerja 2 kayak gitu, harusnya nggak boleh ya, tapi aku habis tuh jujur kok ke bu guru aku kalau aku tuh kerja 2, habis itu aku berhenti kayak gitu ya teman-teman. Jadi mereka tuh yang kerja baik tuh kayak gitu tuh bener-bener pengen HP, pengen laptop, pengen beli apa, pengen jajan, pengen belanja kayak gitu tuh mereka benar-benar pakai uang sendiri kayak gitu ya teman-teman. Karena teman kerjaku itu anaknya ada yang seumuran aku, ada yang masih SMA, ada yang kuliah kayak gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh tahu gitu loh, kadang mereka tuh juga menceritakan tentang anaknya gitu kemarin tuh kayak gitu. Terus ada yang juga kapan gitu anaknya minta laptop kayak gitu, dia udah punya uang gitu tapi dia curhat ke ibunya. Nah temanku itu cerita ke aku, nenek Fitori sang katanya ke nenek itu, Fitri gitu, kemarin tuh anakku bilang minta laptop gitu, harganya kan mahal ya gitu ya. Iya gitu kan aku bilang gitu katanya. Terus dia bilang bukannya aru gitu katanya, emang kamu ada uang gitu, nanyain ke anaknya gitu. Ada gitu tapi minta okasang gitu katanya, apa namanya, minta ditambahin sama ibunya kayak gitu ya. Pokoknya gitulah, orang Jepang tuh mandiri kayak gitu ya teman-teman. Ya banyaklah perbedaannya sekolah di Jepang sama di Indonesia itu ya teman-teman. Ya kayak gitulah teman-teman kehidupan di Jepang tuh. Jadi buat teman-teman yang mau tanya, penasaran apa aja yang kalian penasaran, kalian boleh kok komen, sama kayak yang kemarin tuh udah minta apa pertanyaan. Ada banyak lagi sih teman-teman, tapi yang aku belum sempet bikin video yang lain kayak gitu ya teman-teman. Ini yang baru kesempatan aku bikin video karena aku libur kerja seperti itu. Jadi kalian boleh tanya-tanya kayak gitu. Aku seneng kalau kalian tanya kayak gitu tuh. Jadi aku apa ya, aku nggak menceritakan apa yang aku alamin di sini secara cuma-cuma ya. Kalau kalian itu butuh kayak gitu, nanti dikiranya aku tuh pamer atau apa kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau kalian tanya kayak gitu kan, oh jadi teman-teman tuh pengen taunya hal-hal seperti ini loh, aku gitu. Kalau aku ngevlognya ngasih tahu tentang apa kayak gitu, nanti dikirain aku pamer kayak gitu ya teman-teman. Kan maksud aku kan nggak seperti itu gitu. Kalau aku ngevlog biasa keseharianku itu mah terserah orang mau bilang pamer mau apa, enggak ya, aku nggak seperti itu. Jadi kayak gitu. Terima kasih buat kakaknya yang udah tanya, semoga ini bisa membantu untuk ngasih jawabannya seperti itu ya teman-teman. Terima kasih yang udah tanya, salam berbagi, semoga bermanfaat. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video-video aku. Terima kasih, assalamualaikum, ditunggu komentarnya.